Nah, ada orang pagi beriman, sorenya kafir, sore beriman, paginya kafir. Kehidupan dipenuhi dengan kezaliman, bagaikan gelap gulita malam yang terpotong-potong, tidak nampak kebenaran. Itu sudah disebutkan Nabi SAW. Badiru bil amali saleh, bersegeralah kalian kepada amal soleh, karena akan datang satu nanti fitnah, yaitu fitnahnya berubah kegelapan, gelap antara yang hak dengan yang batil, tidak jelas lagi, samar-samar, bagaikan berada di gelapnya potongan malam, tak jelas lagi barang yang nampak di tengah malam itu, tidak ada nampak. Hari ini coba lihat, siapa yang berani menyatakan sebuah kebenaran, pasti ada yang membantahnya, sehingga muncul nanti keraguan. Kalau tidak percaya, coba lihat. Sekarang antar ustadz saja terjadi kekaburan, ustadz ini begini, ustadz ini begini, akhirnya jamaah kabur nih. Mana yang benar, mana yang salah. Syukur kalau itu masalah fadilah. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, keimanan, kacau kita dibuatnya. Kacau dibuatnya. Ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Itu cepatnya perubahan itu terjadi. Orang tidak peduli lagi halal haram, tidak peduli halal haram. Yang penting senang dengan nafsunya, yang penting cocok dengan. Coba berapa banyak sekarang yang dikasih nasihat, berhenti kalian berjudi chip tuh. Mana mau dia berhenti? Coba, mana ada mau berhenti dia? Udah ditekan MOU-nya oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, chip, kalian beli chip, kalian main itu pakai HP, itu judi. Judi itu hukumnya haram. Mana mau berhenti? Coba, mana mau berhenti? Paginya beriman, ini senang ngaji, nih senang ngaji beriman. Oh iya, tapi keluar dari sini nanti ambil HP main lagi. Itulah kehidupan kita. Maka jangan berhenti selalu mendekati majelis-majelis. Jangan berhenti. Kalau belum sanggup meninggalkan kejahatan, keburukan, tapi jangan berhenti mendatangi kebaikan. Mudah-mudahan nanti dengan kedatangan pada kebaikan itu, Allah beri kita kekuatan untuk menjauh dari kejahatan itu. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alaina ruhina wa afina fi kulli jasadina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala aidan
Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza matal insan aw iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Bapak Camat yang kita hormati dan muliakan, semoga Kecamatan Rokan 4 Koto selalu mendapat lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah negeri kalau ingin dia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang mendapat keampunan dari Allah pemilik negeri, rezeki dicurahkan dari langit, dikeluarkan dari bumi. Syaratnya 2. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah tidak boleh rusak. Yang kedua, hubungan sesamanya tidak boleh rusak. Itu 2 syarat sebuah negeri akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa dilihat di dalam surat 34 surat Sabah ayat yang ke-15, cerita tentang negeri Sabah, sebuah negeri yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, di mana rezekinya luar biasa. Sumber pencaharian mereka perkebunan, kebun-kebun mereka luar biasa. Sampai-sampai untuk panen tak perlu panjat, tak perlu dijolok, cukup jalan saja di bawahnya, maka buah-buahnya akan jatuh dengan sendirinya. Bisakah? Bisa. Kenapa bisa? Allah tak ada yang tak bisa. Kalau sebuah penduduk negeri itu sudah beriman, bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang menyebutkan, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, pasti kami akan bukakan barokah-barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kazabu, akan tetapi mereka mendustakan, mereka membohongi, mereka enggak percaya, sehingga hari-hari kehidupan mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran, tidak berpedoman kepada agama. Mudah-mudahan negeri Rokan ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, para tuan guru Khalifah Mursyid, izin saya Pak Camat, tuan guru Khalifah Mursyid kita di sini mana? Oh, beliau ya. Saya diajak oleh tuan guru Khalifah Basir untuk selalu ke sini. Cuma inilah pagi ini baru, karena saya dari Pekanbaru tak sempat saya ajak beliau. Itu guru saya masuk Torikoh sama beliau tahun 2000 ya, tahun 2000 selepas kuliah. Kami ini sudah panjang perjalanan nih Pak Camat. Subuh kemarin membuka gerakan sholat subuh berjamaah di SP4 Kecamatan Kepenuhan Hulu. SP4 dekat SP3, bisa lewat Ekadura masuk ke dalam, bisa lewat Lakter lapangan terbang masuk ke dalam. Kami tidurnya di masjid. Jam 11 kami nyampe di sana, ada bertiga kami. Kalau kesini berempat, tidur kami di masjid. Jam 11 nyampe, 11 lewat 30 nyampe.
Saya salut dengan warga Teran, warga Jawa, saya salut. Menunggu ustadznya, menunggu lamanya, mereka sanggup. Ditunggunya sampai jam 12. Jam 1.30 sudah mau tidur, ibu-ibunya masih masak mie lagi. Masak mie, masak nasi. Padahal kita tidak perlu makan lagi, karena yang diperlukan tidur. Hari sudah 1:30. Cuma menolak bukan hal yang baik, karena ibunya sudah susah-susah, dengan sedikit terpaksa makan juga. Tidur jam 2, bangun jam 4. Tidurnya di masjid. Di masjid kayak begini. Subuh, gerakan subuh alhamdulillah ramai. Perdana pertama di Kepenuhan Hulu, tepatnya di desa Kepenuhan Jaya, Kepenuhan Jaya SP4. Alhamdulillah ramai, dan mereka akan melaksanakan itu tahap awal ini sekali sebulan. Boleh, saya bilang nggak masalah, untuk yang baik silakan. Kami datang hanya sebagai pemberi semangat, support, memberi semangat. Selesai jam 7.30, jam 7 selesai, makan lagi. Tahulah kalau di Jawa kan makan lagi. Di sini pakai makan enggak? Jangan masuk hati. Ini gurau. Makan lontong ya. Masya Allah. Tahu kan kebuka rahasianya lontong rupanya. Kan dia rezeki nombrok nah ya. Rezeki yang tak diduga. Itu barokah itu. Langsung ke Pekanbaru. Sampai Pekanbaru khutbah, ada 4-5 kajian di Pekanbaru. Tadi malam terakhir selesai jam 10. Kemudian jam 11 kami balik ke sini, tidur di jalan, beberapa kali di jalan tidur. Karena sopir kami juga manusia biasa, bukan robot. Ya, diserang kantung walaupun masih muda dan lajang. Nah, ini sekalian promosi ini. Tepatnya keponakan saya. Alhamdulillah sampailah di sini. Comeng udah pakai mandi lah 2 hari itu. Untung dapat mandi izin tadi dengan imam Masjid Al-Ikhlas Lubuk, mandi di situ tadi. Jam 3:30 tadi. Sehingga sampai ke sini terobat hati saya melihat banyaknya keluarga saya yang hadir. Terobat betul hati saya. Saya menyangka tadi sedikit, karena saya untuk zona 1 ini baru pertama di masjid dekat Polsek. Al-Ijtihad. Di situ pertama, tidak seramai ini kalau saya tak salah. Ada seramai ini. Lebih. Lebih kurang. Ini berarti bertahan. Masya Allah. Bahagia sekali saya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh adat, tokoh pemuda, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya yakin dan percaya yang hadir dalam kajian subuh ini adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang munafik. Kok bisa begitu Ustaz? Ada hadisnya. Inna asqalas sholati alal munafiki as-sholatul fajar au sholatus subh. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah solat subuh alias solat fajar. Itu solat paling berat bagi orang munafik. Kalaulah berat, tidak mungkin hadir ke sini. Ini karena kita merasa ringan, berarti sudah tercampak dari kita sifat munafik. Amin. Munafik itu apa? Munafik itu orang Islam tapi tidak hatinya condong kepada Islam.
bukan orang di luar Islam. Orang munafik itu Islam, bersahadat dia, mengaku dia Allah Tuhannya, nabinya Nabi Muhammad, tapi hatinya mengingkari dari apa yang dia yakini. Itu munafik. Maka salah satu ciri munafik itu adalah berat melaksanakan sholat berjamaah. Berat melaksanakan sholat berjamaah ciri munafik. Ini tegas saya. Kok bisa Ustaz? Bukan saya yang menyebut. Siapa yang menyebut? Nabi Muhammad. Melalui siapa? Sahabatnya. Siapa nama sahabat Nabi itu? Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang tidak sholat berjamaah di masa kami sahabat kecuali satu, orang sakit. Orang sakit. Yang kedua, orang munafik yang jelas kemunafikannya, tidak mau gabung berjamaah. Maka subhanallah, saya berhadapan dengan orang yang beriman tulen, iman yang benar-benar dibuktikan dengan hadir sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, Allah tetapkan kita, Allah pertahankan kita berada di kelompok orang-orang yang menuju kepadanya. Maka di awal mukaddimah saya baca doa Nabi Khidir, saya baca doa Nabi Ilyas. Tadi mukaddimah saya baca Bismillahi Masya Allah la yasukul khaira illallah. Apa tuh artinya Ustaz? Bismillahi, dengan nama Allah, Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, la yasukul khaira illallah, tidak ada bisa buat kebaikan kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hebatnya Ustadz Yuli Hesman, bukan hebatnya Pak Camat, bukan hebatnya pribadi masing-masing, tapi illallah, karena izin dari Allah Ta'ala. Nggak boleh sombong, nggak boleh meremehkan orang lain. Ini saya ke masjid karena hebat saya, enggak. Ini saya sanggup sholat berjamaah karena hebat saya. Tidak. Bisa saja subuh ini bapak jadi penggemar masjid, tapi mulai hari besok bisa saja bapak menjadi penggemar kafe. Bisa saja kita yang hadir ini dibolak hatinya, dibalik hatinya. Maka jangan pernah sombong dengan kebaikan yang Allah titipkan, tapi syukuri. Ini kadang-kadang kita kan bahasa awaknya kan moko-okok kenelu awak, moko-okok kenelu awak, dan arti moko-okok kan itu apa? Menyebut elu awak, menyebut buru ulang. Inyo nale pernah nyoba semayang, dosakan kau sujud lah. Senang semayang menyino, no boleh dibuat itu dong. Melukai hati orang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dekati dia, ajak dia dengan lemah lembut, bahasa dakwah namanya. Bukan sakit hati. Surga bukan punya kita. Bisa saja surga itu dialihkan ke dia karena dia tidak sombong. Sementara kita yang merasa baik sombong, dicampakkan surga dari kita. Bisa. Lai jolehnya, iku menata hati dulu. Bersyukur Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la yasrifus su' illallah. Bismillah, dengan nama Allah. Tidaklah mampu diriku menolak kejahatan, menolak keburukan, melainkan itu semua izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku jadi baik karena Allah yang buat aku baik. Si fulan itu jahat, mudah-mudahan Allah baikkan dia. Begitu kita selalu bersangka baik, tapi program tetap jalan, dakwah tetap dihidupkan, nasihat tetap kita buat satu dengan yang lain.
Yang ketiga, bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah, nikmat semuanya faminallah, dari Allah itu nikmat semuanya. Air teh dari Allah, air aqua dari Allah, pendengaran dari Allah. Bisa saja secepat kilat diambil oleh Allah semua itu. Coba kita lihat berapa banyak orang yang mendadak, baik mendadak sakit, baik mendadak meninggal, baik mendadak jatuh miskin, baik mendadak berubah baik kepada yang baik maupun berubah kepada yang buruk. Karena apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Jangan lupa doa itu. Doa itu jangan lupa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Boleh sambung ala dinik wa ta'atik. Hafal belum? Insya Allah hafal. Dari suaranya saja insya Allah hafal. Kalau belum hafal, nasihat saya, kewajiban kita menghafal. Tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja, tapi ada minta, ya Allah teguhkan hatiku, ya Allah tetapkan hatiku. Apalagi ini di akhir zaman, fitnahnya luar biasa. Ada orang pagi beriman, sorenya kafir, sore beriman, paginya kafir. Kehidupan dipenuhi dengan kezaliman, bagaikan gelap gulita malam yang terpotong-potong, tidak nampak kebenaran. Itu sudah disebutkan Nabi SAW. Badiru bil amali saleh, bersegeralah kalian kepada amal saleh, karena akan datang satu nanti fitnah, yaitu fitnahnya berupa kegelapan, gelap antara yang hak dengan yang batil, tidak jelas lagi, samar-samar, bagaikan berada di gelapnya potongan malam, tak jelas lagi barang yang nampak di tengah malam itu, tidak ada nampak. Hari ini coba lihat, siapa yang berani menyatakan sebuah kebenaran, pasti ada yang membantahnya, sehingga muncul nanti keraguan. Kalau tidak percaya, coba lihat. Sekarang antar ustadz saja terjadi kekaburan. Ustadz ini begini, ustadz ini begini. Akhirnya jamaah kabur. Mana yang benar, mana yang salah. Syukur kalau itu masalah fadilah. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, keimanan, kacau kita dibuatnya. Kacau dibuatnya. Ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Itu cepatnya perubahan itu terjadi. Orang tidak peduli lagi halal haram, tidak peduli halal haram. Yang penting senang dengan nafsunya, yang penting cocok dengan. Coba berapa banyak sekarang yang dikasih nasihat, berhenti kalian berjudi chip tuh. Mana mau dia berhenti? Coba, mana ada mau berhenti dia? Udah ditekan MOU-nya oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Chip, kalian beli chip, kalian main itu pakai HP. Itu judi. Judi itu hukumnya haram. Mana mau berhenti? Coba. Mana mau berhenti? Paginya beriman. Ini sedang ngaji nih, sedang ngaji beriman. Oh iya. Tapi keluar dari sini nanti ambil HP main lagi. Itulah kehidupan kita. Maka jangan berhenti selalu mendekati majelis-majelis. Jangan berhenti. Kalau belum sanggup meninggalkan kejahatan, keburukan, tapi jangan berhenti mendatangi kebaikan. Mudah-mudahan nanti dengan kedatangan pada kebaikan itu, Allah beri kita kekuatan untuk menjauh dari kejahatan itu. Ini kan usaha. Kita hanya cuma menyerah sama Allah. Terakhir, doa tadi apa? Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita hadir bukan kehebatan kita, tapi kasih sayang Allah. Maka awalilah hari-hari kita di pagi hari itu dengan apa? Dengan mengucapkan puji kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepadanya kami kembali. Tidur hakikatnya mati. Cuma Allah masih sayang, dikembalikan lagi ruh kita.
Tapi coba kalau diputuskan Allah Ta'ala, kau tidur ini terakhir menikmati di dunia ini, selesai sudah. Saya mau tanya dengan ibu-ibu, ada nggak orang tidur langsung mati? Ada nggak? Banyak, banyak, alai. Ada kan Pak Camat? Orang itu tidur, dibangun, dijaguin kan? Inoledo mau, nalailedo, lapoi rupunya ungeh tu, lapoi ungeh, lah taubang. Kau tu lulong nak tibu naik, berjiju. Kok suami nu meninggal, bini biyu lah metukannya. Kok lelaki berko bini meninggal, biyu julah metukannya. Oh mak sianu, nalailedo. Anak betul. Allah sayang dengan kita. Kata Imam Ghazali ketika ditanya, mengapa kita masih hidup, mengapa kita masih ada, jawabnya adalah karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Allah masih kasih kesempatan memperbaiki diri kita. Maka oleh sebab itu, ayo kita perbaiki kehidupan kita, kita tata dari sekarang sampai nanti wafat kita. Kalau perlu punya rencana kita, bagaimana rencana kita untuk akhirat kita rencanakan sekarang. Urusan dunia saja perlu rencana, apalagi urusan akhirat. Ya enggak baca? Bu, urusan dunia pakai rencana no? Lain bu, ibu lain pakai rencana. Apa rencana ibu? Di dunia itu apa rencana ibu? Mau kebun sawit, kebun kota, mau rumah, menyekolahkan anak, kemudian beku bapu carunya rumah awak mak bersih direncanakan, diatur. Itu namanya rencana. Ibu yang pintar itu ibu yang pakai rencana, ibu yang pakai planning, bahasa orang codiknya pakai planning rencana. Bapak yang pintar, awak laki-laki yang pintar tuh pakai rencana. Bapak rencananya menata rumah tangga awak sehingga tercapai rumah tangga yang selalu didongong-dongongkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi nak lain rencananya. Kalau ini pakai rencana, itu tibu sama yang menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Nonsen. Kalau nonsen itu bahasa kurang Belanda. Kalau bahasa awaknya omong kosong. Nilai cerita itu. Jadi harus pakai rencana. Rencana muslim bagaimana dia selamat dunia, selamat akhirat. Doleh cerituiku ku sampaikan. Kalau yang membuka Facebook aku itu lain di siaran langsung. Doleh kuku buat balik. Sebulan yang lalu lebih kurang, sebulan seminggu yang lalu, meninggal Pak Camat seorang khotib sedang berkhutbah, soneh berkhutbah hari Jumat, khutbah lainnya. Tidak ada tanda kalau dia harus berangkat meninggalkan dunia pada kali itu, karena tidak ada tanda-tanda dia akan meninggal. Yang biasanya kalau orang akan meninggal, kau kan lalai tanda-tanda biasanya. Tanda-tanda zahir lah, contohnya sakitnya, parah sakitnya, nampak tandanya. Bertanyalah awak, bu, iyo sakit ibu, iyo. Lah berapa lama sakit kamu? Lah lama je lah Ustaz. Lah yo nak makan lebunya, ikutin payah Ustaz. No pakai nak makan le. Lah sebuah tandanya, mau nak mati tibu kelai. Lah makan ini nak bisa sabut dah pada nyom ton lo yang sabut dah mau copet itu nulis sabut itu tapi tandunya resokinya lah dicabut bakat orang tua awak lah diambil soki.
Atau tanu orang meninggal, tiba-tiba kejang badannya, pucet mukunya, keluar keringetnya, goyang langkahnya, tumbang lainnya. Itu tanu apa? Corona itu salah kalian tuh lagi. Perlu dia wak. Kopi, corona itu kan kopi, rokok, nasi. Corona, kopi, rokok, nasi. Siapa pun tidur dulu. Ku situ malah bawa corona tu usah lah itu nopeh naik turun dengan debu itu. Kami perlu corona. Apa masalahnya? Kami perlu corona. Untuk apa? Ya itulah kehidupan kami. Kopi, rokok, nasi, selesai. Jangan dikait-kaitkan dengan corona ini. Ini corona ini udah pergi dia sudah. Ya. Pergi coronanya, insya Allah sudah pergi. Ya. Berkat doa Bapak Ibu semua dan tetap zikir kepada Allah, terutama baca kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah terpelihara kita dari wabah. Seperti yang disebutkan di hadis Nabi pada kitab Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu ucapan aku, wa ana huwa, dan aku adalah dia. Man qalaha dakhala hisni, siapa yang membacanya dia masuk dalam penjagaan aku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, kalau dia sudah masuk dalam penjagaan aku, aman dia dari murka aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas bertahlil. Iku ngucap la ilallah pun malih minta ampun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, makin rendah la ilaha. Lelamu mo jontangnya nang keluar meleleh. Coba untuk buat model tuan guru ke tadi. La ilaha illallah. Adi antam kan koci entong ikut jantung tuh. Jantung tenan mempakan darah, dikoju mempakan darah. Kalau darah itulah masuk kalimat la ilallah dalam makrifat awak, berarti mengalir dari ujung rambut sampai ke ujung kuku kaki go. La ilaha illallah, Allah nyilaga. Tapi kan jangan puluh dia kan kuat hebatnya. La ilaha it. Ini boleh elok tu. Ya. Awak ambil tengah-tengah. Yang elok, baca elok, godangkan, ontongkan kumuk-kumuk awak. Ya Ustaz ya. Kau guru awak Ustaz belakang. Jadi siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk ke dalam penjagaan Allah. Kalau masuk dalam penjagaan Allah, aman dari murka Allah. Andaikan corona itu berupa wabah murka Allah, kita terhindar darinya gara-gara membaca la ilaha illallah. Itu sebabnya kalau zaman dulu jarang orang tua waktu kalau lebar lu itu rati togak namun rati mosi walu namun rati togak. La ilaha illallah dari ujung kampung kok sungai istilahnya dari ulun kuliah moronya. Jadi la ilaha kampung dia kampung maunya dari buat bulu di oronya bulu. Syukur itu sungai itu buadu do. Kalau buadu aro moro itu telah sampai bergolak kenya. Tapi intinya jangan lupa berzikir kepada Allah Taala. Ya Bu ya, jangan lupa berzikir tu. Zikir akhir zaman fitnah, akhir zaman ko ikut numpon tiang zikir. Kalau ino hanyut gitu. Sedangkan lain zaman zikir awak masih hanyut yo. Apa lain oleh berzikir?
Mano zikir pun tiang awak baca Ustaz? La ilaha illallah banyak baca, astagfirullah banyak baca, sholawat Nabi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad banyak baca, subhanallah walhamdulillah walailallah banyak baca. Ino tolok sampai duduk sudah semayang kodomo, so sambil berjalan kan udah larangan gitu sih. Misalnya Pak Camat mau motor gitu, misalnya dah berhenti di lampu merah, aku berhenti di lampu merah, daripada awak menyumpah-nyumpah lampu merah itu, kadang-kadang aku sumpah itu jojok teh lampu merah, asal timu kemana merah itu lagi. Padahal boleh jadi Allah Ta'ala menginginkan berhentilah Pak sebentar itu zikir. Kalau lampu merah itu sekitar 30 detik, wa ucap istighfar sedetik, sebuah sedetik lah 30 lah istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu lampu hijau, berangkat sambil nyetir daripada bawa motor. Banyak manfaatnya. Nah, tuh amalkan zikir di akhir zaman ku ubek fitnah yang tadi golok akan melanda awak dijoleh itu nanti. Tapi dengan zikir itulah dijolehkan Allah kepada awak. Mana yang akan awak turi, mana yang akan awak hindari. Sama dengan sobat Pak Camat tadi. Kalau milih pemimpin itu pilihlah yang kumsojib. Kalau milih pemimpin, pilih yang kumusojek. Iku nanti dipilih apa? Nunggu duit. Kau lah. Tapi kalau zikir tadi elok, insya Allah tercampak itu duit tadi. Sendiri itu, sendiri tercampak. Maka akan lahirlah di negeri ini. Kalau pilih presiden, lahir presiden cinta masjid. Kalau gubernur, gubernur cinta masjid. Kalau nanti bupati, bupati cinta masjid. Kalau DPR, DPR cinta masjid. Kalau nanti misalnya kepala desa cinta masjid. Kalau nanti misalnya BPD, RW, RT, dusun cinta masjid. Mengapa? Karena jamaahnya cinta masjid. Ketahuilah, sesungguhnya pemimpin adalah rakyatnya. Apa kehendak rakyat itulah pemimpin. Maka ketika pemimpinnya terpilih orang yang tidak pas, sesungguhnya itulah keadaan rakyat atau masyarakatnya. Berat PR kita. Itu harus diingat. Maka memulai itu dari gerakan. Dan saya ingin gambarkan mengapa ada gerakan sholat subuh berjamaah. Dulu tidak pernah dikenal ada. Jawabnya, untuk menyatukan umat Islam dalam satu bingkai kebersamaan dari masjid bergerak bersama. Dari masjid bergerak bersama. Rasulullah bangun peradaban umat dari masjid. Maka hari ini umat Islam yang terpecah belah dengan banyak partai politik, dengan banyak organisasi, dengan berbagai macam pekerjaan yang berbeda, sekolah yang berbeda, asal daerah yang berbeda, dengan masjid jadi satu dia. Mengapa satu? Karena di masjid disatukan oleh Allah Ta'ala. Satu imamnya, satu gerakan sholatnya, harapannya satu pula pikro pemikirannya, sehingga muncul satu komando gerak, katanya gerak umat Islam. Kalau tidak, umat Islam tidak pernah bangkit, tidak pernah bangkit umat Islam. Maka saya selalu menasehati dan memberikan warning kepada koordinator GSSB, jangan lari dari hitoh. Itu sudah saya tulis, jangan lari dari hitoh awal. Gerakan subuh ini muncul 2016 dan saya termasuk salah satu pembawanya ke Rukan Hulu ini bersama teman kita Ustaz Samsul Bahari Zamin, Yana Mulyana, Ustaz John Pamil, kemudian Ustaz Zul Husni Domo, dan masih ada yang lain. Ujung Batu yang pertama. Tugasnya apa? Adanya gerakan subuh itu untuk menyatukan umat Islam, menjauhkan dari perbedaan, sehingga
umat Islam ini bisa punya kekuatan. Sekarang ini umat Islam tidak punya kekuatan. Mengapa nggak punya kekuatan umat Islam? Karena terpecah belah, diambil oleh berbagai orang yang ingin merusak kekuatan umat Islam. Baik, ini karena waktu saya 6 menit lagi, insya Allah. Ibu bapak, saya teruskan cerita saya. Guru kita, ustadz kita yang saya ceritakan tadi, khutbah pertama tidak ada masalah, tidak ada tanda-tanda kalau dia akan wafat, tidak ada tanda-tanda. Semangat dia. Selesailah khutbah pertama, tentu duduk di antara dua khutbah. Duduk, mimbarnya bukan seperti ini, mimbarnya dari sini masuknya, pintunya ini tertutup semua, dari sini masuknya, dari sampingnya. Karena sudah lama imam itu tidak berdiri untuk khutbah yang kedua, tidak berdiri itu imam, apa khotibnya tidak berdiri, maka berdirilah imam. Imam berdiri menengok, ada apa nih kok lama betul. Sudah ditengok, dipegang, tak ada lagi. Duduk, masih duduk, dipegang, dibangunkan, tidak ada lagi. Lalu imam itu langsung naik ke atas, melanjutkan khutbah kedua, sholat dilaksanakan, selesai sholat baru diurus jenazahnya ustadz kita itu. Selesai sudah episode dunia, berakhir. Hari ini kalaulah kita mau memendekkan angan-angan sehingga kuat kemauan untuk akhirat, sesungguhnya dunia ini pendek, singkat. Maka sangat dilarang sekali kita tulul amal, yaitu berangan-angan kosong yang panjang tak jelas. Jangan, rugi kita, hanyut dibuat angan-angan. Tulul amal. Saya kalaulah boleh request itu istilahnya, kalau boleh mintu pada onakku mati suku ustaz tadi. Kalau boleh mintu onakku mati suku ustaz. Tapi mudah-mudahanlah, insya Allah manusia itu dimatikan dengan apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya. Namun semua tetap kembali kepada takdir Allah. Mengapa Ustadz ingin mati seperti Ustadz tadi? Ada 4 alasannya. 1, meninggal hari Jumat. Hari Jumat meninggal hari mulia, insya Allah lepas dari azab kubur. Maka kita berharap meninggal kita juga hari Jumat. Kalau berharap boleh, tapi dibuat jangan. Buharok boleh, itu doa, tapi kalau duit jangan. Kebeku Tuhan salah kaji dulu, sampai rumah mau pakat suami istri kok. Oh, mak dong aku ceramah ustaz tadi aku melinggan lo tuh Jumat, ayo itu Jumat ikut diam dulu yo. Jumat depan bela aku nyanyi. Abang dulu nyanyi. Jangan, ini gurau. Tapi walaupun gurau, kadang-kadang lain polos tanggapannya, lain juga jadiannya. Tanunya pikiran awak polos dulu sobat. Di Sumatera Barat, Solo, Sumatera Barat, itu lain agama Ibrahimiyah namanya. Pengikutnya banyak, hajinya ke Padang. Ya, hajinya ke Padang. Semayangnya 3 kalinya. Percaya juga, cuma bayangkan percaya juga itu kan lulus tabung mentak tu, nunggu pikir. Lah itu yang seperti itu. Maka hati-hati juga karena menyampaikan lilih berpulang mufakat dan di rumah mati ngelok hari Jumat. Kita buat lah bang, jangan. Itu maksud do takdir Allah itu. Yang kedua, mati yang baik itu di tempat yang baik. Beliau wafat di masjid. Tempat yang paling baik di muka bumi ku masjid. Tempat yang paling buruk di muka bumi ku pasar. Aku pun nak elok, jangan ngapi kenya. Hadisnya boleh hadisnya.
Tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar. Menunggu di situ tuh mau gulung tika lah satu kawan tinggal di pasar tu mengapu kalian kok kami hijrah. Apa aja nanti jadi kok pagi kok subuh kok ikut rukunya pasar kok tompek paling buruk kami nak sikulai. Tidak bisa begitu maksudnya. Kenapa disebut masjid tempat paling baik? Karena di masjid itu terhubung dengan Allah, jauh dari kelalaian. Sedangkan di pasar itu penuh dengan tipu tepu, penuh dengan kelalaian, penuh dengan persekongkolan jahat. Dek lontonglah datang. Kan betul. Kaji 3 menit lagi. Ansuwajulah. Punya makan lontong dong. Itu syarat duitnya. Ya, lontong boleh hidangkan, biarlah. Jadi yang kedua, di tempat yang baik. Banyak meninggal di tempat melo. No. Lain meninggal di kafe. Bingung jangan dulu di itu tambah itu dulu si anu itu meninggal kafe. Hanya untuk boleh betul. Ya, ikut cerita awak ke sana nyari tambah kok aku nomorang lagi bah lebih kok. Lain meninggal di kafe, lain meninggal soneh berjudi. Soneh main sabu-sabu, minuman korek, macam-macam. Soneh menyambung ayam, sedang main chip. Lain kejadian Pak. Kejadian itu dari orang memandikan jenazah. Panjang cerita zona. Jadi diundang lainnya memandikan jenazah. Tapi syaratnya sebuah, jangan buka tangan anaknya tuh. Tangan anakku berban kok, berban budok. Pak wajahnya dibukanya kan dimandikan. Jangan buka. Rupanya remote di dalam tangan. Panjang situ sobi. Remote TV. Nu mau lihat dulu lah loke remote situ. Tutup batu dikelitung mau akhirnya lupu tanganku ditokok pakai kayu. Ini dia mau tangan. Akhirnya diperban. Kepanjang cerita nu cerita kok le diundang besok baru cerita. Kok lain. Mau tahu ya Pak kilek comin ke muku kilek beliong ke kaki dia lah oke ya Pak jantan mutino labakul mau Pak apa aku labakul mau berapa? 30 tahun Onong 3 lupa ya Allah umur Nabi itu Pak Nabi awak onong 3 ninggal Pak Nabi awak ninggal umur nomor 3 yang ketiga meninggalnya dia sedang dalam acara yang baik suasana yang baik menyampaikan kalam Allah. Banyak orang meninggal Pak lagi kejadian nuk sobut tombek loh sobut masih dirohul kuju ku soneh mencatur Pak soneh mencatur. Jadi mencatur kok kawan yang di depan kota dendeklah lamun ini berjalan kan pion kok tentu ditabuhnya abang nalehnya nyong udah mencatur udah ikut akhirnya digeser tangannya kok dibetukan menyagukannya tuh kelituk tangannya kok langsung tuh kulai rumpungnya soneh mikir kampion adalah poin bangke. Terakhir yang kompe mengapa request aku meninggal tidak menyusahkan nyelai awak meninggal kon awak susah orang lain susah awak nona itu loh maka kalau dapet doa awak nona menyusahkan orang banyak ini lah nah itulah dulu kaji gitu pagi ku sebenarnya banyak nak disampaikan tapi sebagai kesimpulan maklah itu bawa ojo apun diposankan oleh pengurus
tetaplah bersemangat hadir di masjid awak masing-masing. Dan kalau awak diundang untuk GSSB, datanglah. Jangan tinggalkan sholat jamaah, jangan keluar dari jamaah. Akhir zaman ini, siapa keluar dari jamaah, tidak ada keselamatan jaminan untuk dia. Tidak ada. 5 waktu kata Pak Camat, sholatlah berjamaah. Di mana masjid kita berada. Ingat kaji saya yang pertama kali, bahwa mencampakkan sifat munafik dan bebas dari api neraka, itu kuncinya adalah hadir dalam sholat berjamaah. Itu hadis dari Anas bin Malik. Baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Bebas dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Syaratnya sholat berjamaah. Alhamdulillah, bahagia hati saya dapat dipertemukan Allah pada kesempatan ini. Untuk itu kita tutup dengan doa ala hazihin niyati wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzilir rahmatan wa ni'matan wal maghfiratan wa sihhatan wa salamatan wal amna wa taufiqa wal hidayah li hazihil jamaah wa li ahli hazihil qaryah wa li ahlina yang mujibad doa isailin. Ya Allah ya Rahman, tetapkanlah hati kami untuk selalu berada di dalam agamamu ya Allah. Tetapkanlah hati kami, tubuh kami dan pikiran kami untuk selalu berada di jalan ridhomu ya Allah. Tanpa kekuatan darimu kami tidak akan sanggup berada di jalan ridhomu ya Allah. Tetapkanlah semua ini bagi anak, istri, suami kami, bagi keluarga kami, jiran tetangga kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa negeri kami ini ya Allah. Jadikan kami hamba yang tunduk dan patuh kepadamu sebelum ajal datang menjemput kami meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Jika ada yang sakit di antara kami yang hadir ini, mohon Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami yang hadir ini ya Allah. Sehatkan yang sakit di antara kami yang hadir ini ya Allah. Sehatkan pula ayah dan ibu kami yang terbaring saat ini ya Allah. Sembuhkan anak, istri, keluarga kami, suami kami, jiran, tetangga kami yang sakit hari ini ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Andaikan mereka telah wafat, ayah ibu kami telah wafat, saat ini berada di alam kubur ya Allah, kami mohon jadikan kubur mereka taman dari taman surga ya Allah. Jangan Engkau jadikan lubang dari lubang neraka ya Allah. Jika ada di antara kami ini menginginkan hajat yang baik, kabulkan ya Allah. Penuhi yang baik ya Allah. Jauhkan kami dari putus asa ya Allah. Allahumma atina rizqan halalan thayyiban ya Allah. Beri kami rezeki yang halal dan baik ya Allah. Berkahkan rezeki kami ya Allah. Jadikan anak, istri, suami kami, jadikan anak-anak kami ya Allah cahaya mata bagi kami dunia dan akhirat. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Idfa annal bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar ya Allah. Angkatkan segala bencana dari kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurang mohon maaf saya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.